Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi ini dimulai, saya perkenalkan dulu. Nama saya Sujadah. Kalian bisa panggil nama lengkap saja sudah, Sujadah. Saya di sini sebagai guru bahasa Indonesia. Dan kebetulan saya di sini mengisi MPLS yang kebetulan materinya tentang pengenalan potensi diri. Dipahami ya, cara mengenali dan mengembangkan potensi diri. Nah, di sini semua orang itu sudah memiliki potensi, tapi ada yang tidak memahami, ada yang sudah memahami. Lah, di sini kebanyakan ada yang tidak memahami potensi diri kita masing-masing. Potensi itu penting ya dimiliki oleh seseorang. Kenapa? Dengan adanya potensi diri ini kita lebih memiliki tujuan hidup. Seperti itu. Ketika seorang tidak mampu menemukan potensi diri, nah, ini seperti makan tanpa garam, tidak ada tujuan untuk hidup, seperti itu ya. Di sini Bu Jada akan memberitahukan beberapa cara untuk memahami potensi diri yang kita miliki. Yang pertama di sini ada 8 poin ya. Yang pertama, sudah berapa besar dalam memahami diri sendiri. Yang kedua, apa yang ingin dicapai dalam hidup. Yang ketiga, seberapa besar upaya yang dikeluarkan dalam mencapai tujuan hidup. Yang keempat, sudah yakin pada kemampuan yang dimiliki. Yang kelima, apa motivasi terbesar. Yang keenam, bisakah memaafkan diri sendiri. Yang ketujuh, mampukah menerima kekurangan dan mengatasinya. Dan yang terakhir, berusaha memahami diri sendiri secara utuh. Pada poin yang pertama, sudah berapa besar dalam memahami diri sendiri. Nah, di sini orang sudah pasti mengenali kita, tapi sedikit yang memahami potensi diri yang ada pada diri kita sendiri. Yang mampu mengenali potensi kita sendiri, ya kita sendiri, bukan orang lain. Kadang orang lain melihat kita bagaimana ya? Tanpa mengetahui diri kita yang sebenarnya, hanya melihat dari casingnya saja itu. Jadi yang bisa memahami diri kita, ya kita sendiri, seperti itu. Terus yang nomor 2, apa yang ingin dicapai dalam hidup. Ketika seseorang hidup tanpa pencapaian, itu tidak akan akan sia-sia hidupnya, seperti itu. Jadi kita tentukan apa yang ingin kita capai selama hidup ini. Itu ya. Tujuan inilah yang akan menjadi titik di mana ada dalam diri kita merasa utuh. Jadi ada tujuannya. Hidup itu tertata. Yang nomor 3, berapa besar upaya yang dikeluarkan dalam pencapaian tujuan hidup kita. Terkait dengan tujuan hidup, yang tadinya kita tujuannya seperti itu, kita harus mengupayakan bagaimana cara kita mencapai tujuan itu. Yang keempat, sudah yakin pada kemampuan yang kita miliki. Percayalah, setiap orang itu mempunyai kemampuannya. Bahwa apapun yang kita bisa dikanda, Bu? Bisa. Yang ketiga, seberapa besar upaya yang dikeluarkan dalam mencapai tujuan hidup. Terkait dengan tujuan hidup, tentunya kita wajib melakukan hal yang terbaik untuk pencapaiannya itu. Tujuan hidup ini bukanlah mimpi yang seumur hidup kita harus mimpi itu saja yang kita proteksi. Tidak. Ada step by stepnya begitu. Yang umur sekian kita tujuannya harus seperti ini. Umur sekian pencapaiannya harus seperti itu ya, dan seterusnya. Nomor 4, sudah yakin pada kemampuan yang dimiliki. Kebanyakan orang tidak
merasa minder dengan dirinya sendiri. Itu yang paling fatal dalam pencapaian hidup. Percayalah pada kemampuan diri bahwa manusia itu punya kelebihannya masing-masing dan punya kekurangan masing-masing. Jangan mengecilkan potensi diri dengan membunuh rasa percaya diri. Nomor 5, apa motivasi terbesar? Motivasi itu adalah sesuatu yang akan membuat kembali kita hidup. Nah, penting kita mempunyai motivasi. Kita harus mempunyai pegangan. Kalau Bu Sujadah, berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Itu motivasi terbesar Bu Sujadah. Nah, kalian harus punya motivasi. Nah, nomor 6, bisakah memaafkan diri sendiri? Ketika kita melakukan sebuah kesalahan yang dapat membatalkan pencapaian tujuan hidup kita, jangan merasa wah itu kesalahan saya terbesar. Jangan, karena manusia juga seperti tadi mempunyai kekurangannya. Jadi kita pahami, memaafkan diri kita yang sudah melakukan kesalahan yang dapat membatalkan pencapaian tujuan hidup kita. Nomor 7, mampukah menerima kekurangan dan mengatasinya? Ketika kita mempunyai kekurangan, kita harus mencari solusinya dan mengatasinya bagaimana. Yang terakhir, berusaha memahami diri sendiri secara utuh. Nah, ini poin yang paling penting ya. Mulailah menggali dan memahami diri sendiri agar kita menemukan dan mengembangkan potensi diri yang ada pada diri kita sendiri. Nah, demikian materi yang diberikan oleh Bu Sujadah. Semoga ini bermanfaat dan semoga kalian menemukan potensi diri kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.